Saya juga pengen jadi baik. Ya, saya pikir-pikir dulu tuh waktu butuh-butuhnya saya hilang arah, sempet ngambil punya antum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Oke, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Dari mana antum? Lagi tadi dari ini Ustaz, jalan-jalan aja Ustaz, jalan-jalan begitu. Duduk deh, duduk. Oke, kursi. siap. Ya, jangan berdiri. Baik. Ya. Gimana sehat? Alhamdulillah Ustaz. Kerjaan lancar? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Nggak terganggu sama COVID? Iya, sempat terganggu Ustaz, cuman untuk sekarang alhamdulillah udah mulai berjalan lagi Ustaz. Bagus lah. Iya, harus selalu semangat. Ya, justru saat ada ujian itu dibuktikan kemampuan kita. Bikin strategi yang bagus, survei, riset, terus jangan kaku di satu objek pekerjaan. Ya, kalau kita bisa ada peluang lihat, pindahkan capitalnya, susun strategi yang bagus, itu yang jadi concern. Gimana? Ada yang mau dikabarkan? Ini Ustaz mau menyampaikan ada pertanyaan Ustaz di kolom komentar. Kolom komentar. Ustaz. Jadi baca-baca Ustaz dikit-dikit Ustaz. Jadi ingin antum tuh gimana? Orang baca buku, antum baca komen. Ya gimana? Penasaran. Ya, jadi ada pertanyaan nih dari satu jamaah Ustaz di YouTube. Ya. Pertanyaan kayak gini Ustaz. Ustaz Adi, saya mau tanya nih. Ada assalamualaikum ya tuh? Enggak ada sih Ustaz. Oh ya. Ya. Oke. Yang pertama Ustaz, pertanyaannya apa dosa mencuri itu tidak bisa dimaafkan Allah? Apakah dosa mencuri tidak bisa dimaafkan Allah? Baik. Yang kedua, bagaimana saya bisa mengembalikan harta yang saya ambil, sedangkan saya tidak ingat harta siapa saja yang saya ambil. Ada beberapa yang saya ingat dan saya berniat untuk mengembalikan. Ustaz. Yang ketiga, yang terakhir, apakah boleh saya mengembalikan harta tersebut tanpa sepengetahuan orangnya? Contohnya saya kirim pakai ATM gitu, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz. Iya. Jadi begini. Pertama kita mesti bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada satu dari sekian hamba Allah yang berkenan diberikan hidayah oleh Allah yang jalannya melalui pertanyaan tadi. Jadi saya itu kadang-kadang merasakan kebahagiaan tersendiri ya kalau ada jenis pertanyaan seperti ini. Artinya ada cahaya dalam jiwa orang tersebut yang membimbing dia itu untuk kembali baik. Jadi gini, kalau kita sedang merenung gitu ya atau mengerjakan sesuatu, terkadang suka terlintas tuh di benak kita tuh. Bahwa dulu pernah salah, pernah begini. Nah itu sebetulnya petunjuk Allah. Hidayah. Ya, jadi rasa cinta Allah sedang ditanamkan pada seorang hamba, diajak dia untuk kembali pulang. Ya, balik ke jalan yang benar. Itu pasti semua manusia mengalami itu. Karena sifat Allah dengan rahman-Nya memberikan gambaran bimbingan pada setiap hamba untuk berubah jadi baik sebelum dia pulang. Nah, cuma rumusnya kalau itu sedang muncul, cepat ambil. Ya, cepat ambil. Nah, karena itu kita doakan ya, semoga penanya dimaksud diberikan kekuatan jiwa, kemudian sifat istiqamah, sehingga bisa mengambil hidayah itu untuk kembali jadi baik. Sekarang kita masuk ke substansi pertanyaannya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kalau syaratnya, kalau orang tersebut mau bertobat kepada Allah sebelum ia wafat. Ya, bahkan dosa yang termasuk dosa besar pun, tingkat paling tinggi. Ya, pembunuhan, ya, zina misalnya. Itu sampai turun Quran surah ke-39 ayat 53. Ya, kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ya, katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku. Masih disebut hamba ki. Masih diaku oleh Allah tuh. Pada hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa israf. Israf itu udah berlebihan lah. Ya, kayak orang ke pernikahan, prasmanan, orang makan sekali dia 10 kali. Itu israf namanya. Ya, berkali-kali itu. Jadi ada orang yang dosanya berlebihan. Sudah menipu juga, merampok juga, berzina, mabuk juga. Ya, terus dia pengen kembali tuh. Ada tadi episode dalam kehidupannya tuh. Terfikir dia pengen balik. Ya. Begitu dia ingin kembali, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah berjanji di sini di ayat ini akan mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali kalau dia mau bertobat kepada Allah. Tuh. Jadi kalau dosa besar saja begitu Allah berikan kesempatan untuk diampuni, maka bagaimana dengan yang di bawah itu? Ya. Nah, sekarang mencuri misalnya. Zaman Nabi bahkan ada pembegal. Pembegal bukan cuma mencuri, terang-terangan kok. Terang-terangan di jalan begal orang, kafilah lewat diambil sampai dia jadi tokoh di kampung begal. Ghifar namanya. Ya, pernah dengar Al-Ghifari? Al-Ghifari itu nisbat ke tempat para pembegal di kota Ghifar. Gitu. Di antara tokohnya Jundub bin Junadah. Ya, singkatnya dia tobat, nah kemudian diberi nama dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, dari situ jadi seorang dai. Penghafal hadis, ngafalin Quran, tobat. Jadi kalau ada pembegal sekarang, pencuri sekarang nggak tobat, nah dia telat tuh. Ya. Nah, jadi pertama kita berikan berita gembira bahwa insya Allah jika memang setiap hamba ingin kembali kepada Allah, ingin bertobat, Allah sangat terbuka berdasar keterangan Allah dalam Al-Quran, juga penegasan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ya, bahkan di hadis qudsi, jika hamba ingin datang dengan merangkak, ya, diibaratkan Allah berjalan. Jika dia berjalan, kemudian Allah respon dengan berlari. Ini kiasan ya, maksudnya cepat direspon. Jadi Allah itu sangat senang jika ada pelaku maksiat bertobat. Allah mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Nah, sekarang gimana caranya Ustaz? Saya ini nggak tahu gitu ya, di berapa banyak yang sudah saya ambil. Kemudian juga orangnya siapa saja. Pertama tentu ada tahapan-tahapan dalam taubat itu. Satu, mengakui kesalahan. Ya. Mengakui itu turunannya kalau terkait dengan harta benda atau hak-hak orang lain itu ditelusuri. Cari dulu, ya kan? Kemudian menyesali apa yang telah diperbuat. Berjanji tidak mengulangi, lalu memperbaiki. Nah, kalau ada hak orang lain, cara memperbaikinya ya kembalikan. Ya, pertama kita cari dulu nih, identifikasi, diingat-ingat di mana. Kalau memang pahit-pahitnya sudah sama sekali tak bisa ditemukan, maka di antara jalan menggantinya kata para ulama bisa dengan bersedekah, diniatkan sedekah itu mengganti harta orang-orang yang pernah diambil itu. Dan pahalanya diniatkan dialirkan pada orang yang dimaksudkan. Jadi kita mencoba untuk bersedekah, misalnya ke anak yatim, itu kan, ke para penghafal Quran, ke orang-orang yang membutuhkan misalnya. Tapi niatkan ini untuk mengganti ya harta yang memang dulu pernah ada sangkut pautnya, seperti yang tadi disampaikan. Kalau memang tidak diketahui sama sekali. Kalau diketahui seperti pertanyaan yang terakhir tadi, ya saya mau berikan tapi masih malu nih, ya kan? Gini, berbuat baik itu nggak usah malu. Malu itu tempatkan pada tempatnya. Malu bermaksiat, mesti malu bermaksiat. Ya, malu kalau gibah didengar Allah. Malu kalau mau mencuri dilihat Allah. Itu malu tuh di situ. Tapi kalau berbuat baik itu nggak usah malu. Ya, toh di awalnya saja karena setan memberikan was-was. Pada akhirnya akan terjadi keindahan. Ya, saling berpelukan, terus jadi akrab, jadi sahabat. Hanya memang sekarang bukan bicara masalah bicara atau tidak, sampaikan atau tidak. Sekarang teknis caranya, strategi dalam mengungkapkannya seperti apa. Kan bisa begini caranya. Misal, si fulan ngambil uang kawannya, ya kan? Tanpa diketahui, mencuri kan? Terus dia pengen balikin kan? Gini, kita bisa katakan caranya dengan cara yang elok. Misal bertanya gini, contoh, Mas, menurut antum kalau ada orang pelaku maksiat mau tobat tuh, gimana pandangannya? Nggak mungkin dia jawab dengan jelek kan? Pasti dia jawab, oh bagus tuh, luar biasa tuh. Iya, terus kalau kira-kira nih, ada orang misalnya pernah mencuri tuh, terus dia pengen tobat, pengen jadi hamba yang baik, pengen soleh, terus dia pengen kembaliin hartanya. Nah, terus waktu dikembaliin itu, menurut kamu gimana? Bagus tuh, harus berani dia gitu. Tapi yang dikembalikannya tiba-tiba marah tuh, kira-kira gimana? Dia kan, wah nggak bener tuh gini. Nah kan udah dapat kan? Baru dari situ, saya ini banyak salah mengaku. Ya, saya juga pengen jadi baik. Ya, saya pikir-pikir dulu tuh waktu butuh-butuhnya saya hilang arah, sempet ngambil punya antum. Dan sekarang ada keinginan mengembalikan gitu. Ya, saya mohon maaf sebelumnya. Ya, ini usaha saya, kalau mau marah juga silahkan, saya terima.
Ya, antum mau caci maki juga saya terima, memang saya salah, tapi setidaknya beri saya kesempatan untuk bisa berubah lebih baik. Itu saya yakin Ki, jangankan dia terima, mungkin dia akan katakan, udah uangnya cukup aja, kamu pegang aja. Itu bisa begitu. Ya, jadi itu yang dimaksud dakwah dengan hikmah. Quran surah ke 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Jadi kalau kita mau dakwahi orang, pertama hikmah. Cari kata-kata yang baik, yang kira-kira jadi jalan keluar. Dan itu jembatan. Ya, itu jembatan. Baik, kecuali kalau memang pahit-pahitnya ya sulit, kondisinya beda, tidak sama misalnya, ya, kondisinya lain, orangnya banyak amarah, murka, atau yang dicurinya lagi kepala gembong pencurian lagi misalnya. Yang kalau bicara belum apa-apa sudah ada membahayakan nyawa, ya kalau yang seperti itu ya bisalah setidaknya dikembalikan, walaupun tanpa harus memberitahu, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi di sini ada timbangan ya. Ya, jadi ada timbangan fikih muwazanah yang juga aulawiyah, prioritas, ditimbang. Kira-kira kalau kita sampaikan terbuka resikonya tinggi tidak, gitu kan? Ada bahaya terhadap nyawa tidak, ada mengancam pada yang lain lagi atau tidak, ya. Nah, itu yang ditimbang sehingga mendapatkan solusi di situ. Saya kira demikian insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan beliau dilancarkan rezekinya yang halal, kemudian diberikan jalan untuk berubah oleh Allah dan istiqamah, dan segera menyelesaikan itu sebelum wafat, dan semoga Allah berikan kita juga hidayah untuk bisa berbuat lebih baik dalam kehidupan. Ya, udah sarapan lu, udah sarapan belum? Belum kan? Kamu mah memang kesini buat sarapan kayaknya, bukan buat nanya. Alhamdulillah nih. Iya, ya, ya, silakan. Iya, makasih. Minumnya Ya, belum ada nih. Ya. Iya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik ya. Iya. Alhamdulillah, kita cobain sama-sama.